bahwa alokasi ini pada prinsipnya masih bergerak. Karena dari data pendukung di satu-satu pemerintah daerah yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah terima, ada beberapa pemerintah daerah yang sebut saja masih nol untuk P3K. Kami telah konfirmasi kepada pemerintah daerah yang masih nol karena saat ini mereka belum menerima penetapan. Langsung saja izin pimpinan, kami dari Kemendagri akan memberikan sedikit gambaran bagaimana effort dari Kemendagri untuk bisa mendorong pelaksanaan dari pembayaran P3K ini. Sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020, di sana jelas dinyatakan bahwa gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi pemerintah daerah dibebankan kepada APBD di slide nomor 3. Nah, kami pun secara rutin di Kemendagri membuat yang namanya Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Setiap tahun anggaran ini kita keluarkan, pimpinan, sebagai salah satu rujukan dan juga reminding, mengingatkan pemerintah daerah apa-apa saja yang perlu dianggarkan di dalam APBD-nya. Nah, salah satunya juga tentu adalah menyangkut bagaimana pembayaran kompensasi bagi PNS dan P3K. Dari gaji, tunjangan, dan seluruh yang menjadi hak ASN, PNS, dan P3K itu wajib dianggarkan di dalam APBD. Jadi masuk dalam kategori belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Biasanya kalau bahas APBD ini yang selalu diprioritaskan. Kalau DPRD namanya adalah uang representasi, bukan gaji. Nah, yang berikutnya, karena ada mandat ketentuan Perpres 98 tahun 2020 yang kita pahami terbit ada di akhir tahun sekitar September. Di satu sisi pemerintah daerah sedang atau bahkan sudah membahas APBD, ini pun tidak perlu khawatir. Apabila di tengah jalan ada kebijakan menyangkut pengangkatan P3K. Karena lagi-lagi kami katakan ini merupakan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Sehingga untuk membayarnya tidak perlu menunggu perda perubahan APBD. Jadi umpama penetapan APBD ada di Desember, lalu penetapan P3K ada di Maret, untuk pembayarannya tidak perlu menunggu perda APBD yang mungkin ada di Agustus. Langsung, Pak Ketua. Ya. Mohon maaf Pak Ketua, pimpinan. Kita belum dapat bahan ini kelihatannya ya. Yang dipaparkan ini, meskipun kita bisa baca juga tapi terlalu kecil sekali hurufnya sehingga kurang konsentrasi. Apakah memang belum ada atau memang sudah di print kayaknya? Belum dibagikan gitu. Makasih Pak pimpinan untuk memperlancar aja. Mohon maaf. Belum ada ini. Belum. Silakan dibagi mungkin kalau ada. Tulisannya ini yang memang usia berapapun kayaknya nggak bisa baca. Baik, mohon maaf kalau gitu Pak. Ya silakan. Boleh lanjutkan izin? Ya, Bapak lanjutkan. Ibu? Nah, jadi apabila ada pengangkatan di Maret, tidak diartikan bahwa pembayarannya harus menunggu perda perubahan. Karena ini bersifat wajib mengikat, kepala daerah bisa melakukan perubahan penjabaran mendahului perda perubahan APBD. Tindak lanjut dari Perpres nomor 98 tahun 2020, kami di Kemendagri juga sudah mengeluarkan Permendagri nomor 6 tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 2021.
mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah, meliputi secara substansi bagaimana pengelolaan belanja P3K-nya di halaman 4, gaji tunjangan, pemotongan pembayaran dan syarat pembayaran P3K. Yang ketiga juga penyelesaian pembayaran belanja pegawai, dan terakhir adalah bagaimana dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah daerah. Kami di Kemendagri secara rutin terus mendorong agar pemerintah daerah di halaman 6 bisa mengalokasikan anggaran bagi PNS dan P3K-nya secara memadai. Langkah percepatan selut aja, mohon maaf. Sehingga kalau dari kacamata ketentuan peraturan perundangan, dengan terbitnya Permendagri nomor 6 tahun 2021, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk bisa dikatakan bingung bagaimana cara mengalokasikannya di dalam APBD. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, kami juga sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya di slide pendukung mengenai alokasi belanja pegawai dan anggaran terkait P3K pada provinsi kabupaten kota se-Indonesia di tahun anggaran 2020. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam ini Ditjen Keuangan Daerah melalui SIPD, kami mencatat dari alokasi sebut saja DAU Provinsi Kabupaten Kota sebesar 342,06 triliun, alokasi untuk P3K adalah 2,8 triliun. Di situ kita bisa lihat proporsinya. Untuk pemerintah provinsi sebesar 310 miliar, untuk pemerintah kabupaten secara total adalah 2,48 triliun. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa alokasi ini pada prinsipnya masih bergerak. Karena dari data, di data pendukung di satu-satu pemerintah daerah yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah terima, ada beberapa pemerintah daerah yang sebut saja masih nol untuk P3K. Kami telah konfirmasi kepada pemerintah daerah yang masih nol karena saat ini mereka belum menerima penetapan berapa besaran alokasinya, mohon maaf, jumlahnya. Sehingga apabila mereka sudah menerima penetapan untuk P3K, langkah yang mereka lakukan berikutnya adalah melakukan perubahan penjabaran. Tentu akan ada pertanyaan lebih lanjut, bagaimana caranya di satu sisi APBD sudah dianggarkan, sudah ditetapkan. Di dalam APBD ada alokasi belanja tidak terduga. Alokasi belanja tidak terduga ini salah satunya adalah didorong untuk mendanai kegiatan yang sifatnya mendesak selain darurat. Jadi apabila ada pengangkatan PNS, pengangkatan P3K di tengah tahun, bisa ambil dari belanja tidak terduga. Masuk mendesak, ini masuk mendesak. Kalau darurat itu karena bencana cenderung. Nah, apabila alokasi anggaran belanja tidak terduga, tidak mencukupi, apabila tidak mencukupi, maka pemerintah daerah bisa melakukan yang namanya penjadwalan ulang terhadap kegiatan. Umpama misalnya kegiatan BIMTEK yang harusnya peserta 100 orang dikurangi 50%, sisanya disisihkan untuk menambah gaji. Jadi anggaran BTT pun apabila kurang, belanja tidak terduga, masih bisa dirasionalkan bahasa umumnya dari program kegiatan lain yang kurang prioritas di setiap SKPD. Namun tadi kalau dari data, ada terus nggak datanya di teknis, kami akan terus melakukan pemantauan terhadap alokasi dana P3K
di APBD masing-masing pemerintah daerah. Nah, ini contohnya, izin pimpinan. Ini kalau yang 00 itu, ini karena pemerintah daerah belum tahu penetapan. Sedangkan yang non available karena mereka tidak menggunakan SIPD, kami harus satu-satu manual untuk bisa mengecek kebutuhan data yang ada di setiap pemerintah daerah. Data ini masih data yang tadi terhimpun dari 477 provinsi dan kabupaten kota. Sekian dari kami pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.